Di Kota Malang, Jawa Timur, asa hidup keluarga gelandangan dan pengemis terwujud oleh Sri Wahyuningsih, seorang pensiunan kepala dinas sosial. Ia menginisiasi tempat wisata bernama Kampung Topeng yang di dalamnya dihuni oleh puluhan keluarga gelandangan pengemis. Hari sudah beranjak siang saat Sri Wahyuning Tias datang ke ruangan kecil yang jadi kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Insan Sejahtera di dalam Taman Wisata Kampung Topeng, Kota Malang, Jawa Timur. Lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang mengelola Kampung Topeng sejak berdiri tahun 2016 lalu. Bukan cuma menjadi tempat wisata, Kampung Topeng adalah rumah bagi 40 kepala keluarga yang dulunya adalah gelandangan dan pengemis. Sejak 2016, mereka yang berKTP Kota Malang diangkat dari jalanan, diberi modal, pelatihan, dan tempat tinggal agar tidak kembali ke pekerjaan asal. Saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Malang, Sri lah yang menginisiasi pembangunan Kampung Topeng. Lahan menganggur seluas 5.000 hektar di kawasan Telogowaru dijadikan tempat wisata pengenalan seni topeng Malang. Tempat ini masih di bawah naungan Pemkot Malang. Hanya pengelolaannya bekerja sama dengan Lembaga Insan Sejahtera yang dipimpin Sri setelah dia pensiun di tahun 2018. Waktu itu memang kita melakukan razia sebanyak 80 KK waktu itu. Iya. Yang terseleksi yang tadi saya sudah sampaikan wajah-wajah yang menuju ketobatan, walaupun hanya sebersit matanya itu, kita rekrut berarti lolos ya, sebanyak 40, tapi akhirnya udah meninggal tinggal 35. Dan dia janji tidak turun ke jalanan lagi. Bapak ibunya dulu pengemis, lahirlah dia, berarti kan berpuluh-puluh tahun. Kemudian dia melahirkan anak juga seperti itu. Juga pengemis. Ya, kita bercita-cita, pemerintah daerah maupun LKS, memutus mata rantai di anak-anaknya yang generasi ini, jangan sampai turun ke bawah lagi. Sebelum pandemi melanda, Kampung Topeng termasuk salah satu tujuan wisata murah di Kota Malang yang cukup ramai. Hanya dengan tiket Rp5.000, pengunjung bisa belajar banyak tentang topeng Malang ataupun menikmati keindahan alam di kawasan perbukitan. Nah, disinilah pemberdayaan pengemis dan gelandangan terjadi. Sri Wahyuningsih dan teman-temannya memberikan bekal keterampilan membuat berbagai cenderamata Kampung Topeng pada warga penghuni. Remaja-remaja yang dulunya biasa mencari uang di jalan kini mahir membuat hiasan menarik yang dibeli oleh pengunjung Kampung Topeng. Miniatur topeng Malang buatan tangan ini adalah karya para mantan gelandangan dan pengemis yang paling laku diborong pengunjung. Yang penting mereka tidak kembali ke jalan untuk mencari penghidupan. Pengunjung sehari itu sampai 20 orang, 30 orang. Mereka langsung punya kerentek gitu ya. Ibu, saya ingin jualan. Akhirnya 20 keluarga jualan semua. Dan sehari bisa untung sampai 10.000, 20.000 dan bisa menabung. Itu saya pikir betul dengan dikunjungi orang menjadi destinasi wisata yang belum ada topeng besar. Ini saya mencari CSR memang. Akhirnya mereka ada yang jualan rujak dan sebagainya, itu bisa sejahtera dan tidak turun ke jalan. Tetapi itu dulu, saat pandemi melanda dan semua tempat wisata ditutup karena Kota Malang tidak beranjak dari zona merah. Kampung Topeng menjadi sepi dan penghuni tidak lagi mendapat penghasilan. Beberapa penghuni menyerah, memilih meninggalkan tempat ini dan kembali ke jalanan. Tapi yang lain tidak. Meski pandemi, masih ada asa di Kampung Topeng untuk tetap hidup lebih baik daripada kembali ke pekerjaan lama dan tinggal beratap langit. Oleh Sri Wahyuning Tias dan teman-temannya, beberapa warga diajarkan membuat kue kering dan dicarikan pasar.
Seperti Feni Astria yang bahkan sudah punya pelanggan hingga luar kecamatan. Saya di sini dapat pelatihan, dulu juga dapat bantuan modal, pelatihan seperti membuat kue basah, bikin rempeyek, bikin keripik, yang alhamdulillah bisa membantu perekonomian. Kayak sekarang ada sedikit banyak pesanan, kayak mau hari raya juga alhamdulillah banyak pesanan. Ada juga yang dihubungkan dengan bank untuk mendapat kredit lunak. Bu Gimah misalnya. Mantan pengemis ini bisa membuka warung kelontong satu-satunya di Kampung Topeng. Lebih dari cukup untuk bertahan hidup di masa pandemi. Tidak perlu juga takut terkena razia. Ya syukur alhamdulillah, saya tinggal di sini, alhamdulillah sekarang tidak ke jalan lagi. Penghasilan saya dibanding dulu mending sekarang. Sekarang bisa dapat sehari 300, jualan sembako ya macam-macam minuman. Ya alhamdulillah sekarang juga ada rumah, dulu kan tidak punya rumah, ngontrak. Tidak hanya itu, Sri juga mengajarkan menari topeng kepada warga. Harapannya mereka bisa menari di hadapan pengunjung dan mendapatkan sedikit uang jika Kampung Topeng kembali dibuka nanti. Sekarang hari ini kita mau aktivitas mewarna. Selain itu, agar anak-anak di sini tidak bosan, anggota lembaga Insan Sejahtera juga mengajarkan seni topeng pada mereka. Biar bagaimanapun, tempat ini adalah kampung seni. Anak-anak pun harus tahu seni topeng sejak dini. Ya, setidaknya di Desaku Menanti ini kan sebagai wisata kampung 1000 topeng. Maksudnya bahwa di sini banyak topeng yang harus mereka kenal karena tokoh-tokohnya di Malang ini cukup banyak gitu. Nah, jadi kalau anak-anak itu tidak dikenalkan dulu, maka mereka tidak akan bisa mempelajari bagaimana sih pakemnya topeng itu. Menurut saya mereka harus diajarkan dulu apa yang mereka suka tentang warna, tentang bagaimana mewarnai topeng itu, bagaimana karakter topengnya itu. Apa yang sudah dirintis oleh Sri Wahyuning Tias hingga sekarang berbuah manis. Meski terseok-seok di masa pandemi, setidaknya 35 kepala keluarga mantan gelandangan dan pengemis di sini tidak ada yang kembali ke jalan. Itulah mengapa beberapa dinas daerah lain datang untuk belajar. Seperti rombongan dari Dinas Sosial Sumatera Selatan ini. Teman-teman dari LKS dan TKSK tadi mengembangkan jadi wisata. Jadi menarik semua masyarakat untuk berkunjung sini. Ini loh karya anak bangsa salah satunya yang Ketubatan. Nah ini yang kita mau tiru. Jadi pengembangan ke sana yang memberdayakan orang yang tadinya adanya di pinggir-pinggir jalan, pengamen dan lain sebagainya. Sri Wahyuningsih menunjukkan pensiun bukan berarti berpangku tangan menikmati hidup. Hidupnya jauh lebih berarti jika bisa memberi harapan hidup bagi orang-orang terpinggirkan, seperti para mantan gelandangan dan pengemis di Kampung Topeng.